lagi di channel Pondok Sepeda. Kali ini kita mau ngebahas beberapa road bike gitu kan, yang harganya di bawah 5 juta ya. Jadi di beberapa pencarian, saya kemarin juga coba-coba buka Google Chrome dan segala macamnya, itu ternyata kata kunci road bike murah itu sering banget muncul gitu ya. Dan setelah saya cari-cari, ternyata memang tidak seperti setahun atau 2 tahun lalu, 2018 dan 2019 sebelum corona ya, mungkin 2018 lebih tepatnya. Itu harga sepeda itu masih bisa dapat yang benar-benar murah banget. Saya masih ingat dulu harga Polygon apa tuh namanya tuh, Helios ya, Polygon Helios 100 itu masih bisa di harga di bawah 3 juta secondnya ya. Terus dan barunya itu cuman berapa gitu, nggak nyampe 5 juta ya. Dan Polygon itu yang udah yang drop bar, kalau yang F100 bahkan lebih murah lagi. Dan ada yang Helios 200, sekarang Polygon udah nggak produksi itu, tapi itu harganya benar-benar pada murah ya. Dan juga Stratos dulu, itu harga secondnya juga pada murah-murah banget ya. Tetapi setelah 2019 berarti ya, pertengahan 2019 itu udah harga mulai naik-naik ya. Jadi sekarang itu benar-benar, saya beberapa kali berkunjung ke Rodaring, itu seri road bike yang entry levelnya itu habis ya. Kita nyari Stratos S2 itu yang 2020 dan 2021 itu indennya bisa nyampe 3 bulan. Bukan inden ya, waiting list lah istilahnya kalau di sepeda, soalnya di sepeda nggak ada inden. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa pilihan sepeda road bike di bawah atau sama dengan 5 juta rupiah. Apa aja pilihannya? Kita bahas satu-satu. Yang kita punya di sini itu yang pertama itu Trail Arden 4 ya. Ini saya nggak tahu dia di bawah grup manufaktur apa. Tapi kalau untuk merek dia ada apa? Mereknya Trail. Trailbicycle.com untuk websitenya. Itu dia ngeluarin seri road bike itu Arden ya, untuk yang entry levelnya. Nah, rekomendasinya itu Trail Arden itu untuk yang Trail Arden 4. Dia harganya cuma 4,1 dengan speknya untuk group set dan segala macam itu masih di kelas turni, termasuk juga drifternya. Dan bahannya juga udah alloy, forknya itu udah karbon ya. Nanti tampilannya bisa lihat seperti ini ya. Kemudian ya untuk harganya itu di website dia bilangnya 4,1 juta, tapi harga Corona ini bisa nyampe 4,3 sampai 4,5 gitu ya. Untuk yang Arden 4 ya. Selanjutnya itu ada United Inertia 1. Nggak tahu saya ya, ini Inertia ini masih diproduksi atau enggak di 2021 ini. Tetapi dulu yang paling rendahnya itu ada United Inertia. Coba kita cari. Iya, United Inertia ada. Semuanya masih grup setnya dan segala macamnya masih entry level, dan bahan dari frame-nya juga alloy, forknya juga masih alloy gitu ya. Jadi benar-benar masih entry level banget. Itu kisaran harganya di 3,8 gitu ya, sampai 4 juta gitu lah untuk kisaran harganya baru ya. Itu nggak tahu kalau secondnya bisa jadi lebih mahal atau bisa jadi lebih murah harga Corona gitu kan. Astagfirullah itu apa bang ya? Jatuh. Oke, selanjutnya itu ada elemen FRC. Jadi elemen FRC itu ada beberapa seri ya. Ada yang 38, ada yang 51 gitu. Nanti tinggal disesuaikan aja. Tetapi perlu diingat, elemen ini dia agak lebih berat daripada Arden atau enggak Inertia gitu ya. Saya juga nggak tahu. Tapi kemarin kebetulannya saya ngeliat itu di salah satu bengkel teman saya. Dia lagi servis elemen FRC 38. Saya cek, frame-nya udah alloy gitu kan, di situnya tertulisnya alloy. Kemudian saya cek lagi, dan ketika diangkat itu ternyata lumayan berat. Kisaran beratnya itu bisa nyampe 14 kilo sampai 15 kilo gitu loh. Gitu. Saya nggak tahu ya itu yang bikin beratnya itu entah frame-nya kah, entah wheelset-nya kah atau apanya. Tapi dia cukup berat. Elemen FRC 38 ini dia udah pakai disc brake, double disc brake untuk pengeremannya depan belakang, dan disc brake. Dan dia unik juga sih untuk pengoperasian dari
drifternya itu semua ke kiri gitu. Jadi satu tuas untuk naik dan turunin. Elemen FRC itu harganya di kisaran 3,5 atau ya 2,6 juta sampai 3,5 juta gitu harganya gitu ya. Ya cukup terjangkau sih. Cuman kalau misalkan kita yang cukup memperhatikan performance ya agak berat gitu ya. Pilihan selanjutnya itu ini yang baru juga, nggak baru juga keluar ya, tapi ini baru terdengar namanya itu yang Exotic ET2708 SL 2.0. Panjang banget ya namanya ya. Dia itu masih produk turunannya dari pabrik Pacific ya, cuman dia punya nge-brand sendiri itu kan. Brandnya sendiri namanya itu Exotic. Kemudian untuk seri yang road bike ini yang keluar ini dia yang ET2708 SL 2.0. Ada yang SL 1.0, ada yang 2.0. Kalau yang 2.0 dia udah pakai drifter, pengoperasian segala macamnya di jari telunjuk dan jari tengah. Sedangkan kalau yang SL1 itu dia masih pakai tuas ditarik gini di stem ya. Gitu. Itu untuk yang Exotic yang SL10. Kalau yang SL2 itu pengoperasiannya udah pakai drifter, jadi lebih enak lah gitu. Ya untuk harganya itu kemarin saya coba-coba tanyain ke toko langganan kita, itu harga paling murahnya itu 38, itu untuk harga grosiran ya. 38 sampai 31 itu untuk yang grosiran, tapi kalau untuk satuan itu di online shop dan di toko-toko biasa itu sekitar 41 atau 4,2 juta gitu ya. Itu untuk yang Exotic. Untuk tampilannya dia di situ bilangnya alloy, tetapi tampilannya itu kayak karbon gitu ya. Dan semuanya masih alloy. Jadi nggak ada yang karbon kayak tadi Trail Arden itu kan forknya udah karbon. Nah kalau ini belum. Kemudian selanjutnya itu ada Police Toronto 700. Dia salah satu yang paling murah di line yang kita bahas hari ini. Itu dia yang paling murah itu ya. Dan secara tampilan benar-benar menarik sih. Nanti lihat gambarnya di sini ya. Itu secara tampilan dia memang menarik gitu. Performa ya namanya juga entry low gitu kan. Ya so-so lah ya, sesuai dengan harga gitu. Tapi yang paling di note banget dari review-review yang saya baca soal Police ini, dia cukup berat. Nggak tahu ini beratnya lebih dari 15 kilo atau di bawah 15 kilo. Tapi dari review yang saya baca, dan saya juga pernah angkat sekali, itu ternyata memang beneran berat. Ini kita membahas yang barunya gitu. Itu harga untuk Police Toronto 700, sebenarnya Police itu ada dua ya. Yang satu Police Toronto, saya lupa satu lagi Police apa gitu. Tapi ukurannya sama, sepeda-sepeda balap juga yang 700C gitu. Itu harganya di kisaran 2,5 juta. Itu untuk yang Police Toronto. Kemudian ada satu lagi yang entry level atau low level juga, itu adalah Evergreen ya. Jadi mungkin Evergreen ngelihat pasar road bike itu cukup menjanjikan kali ya, sehingga dia ngeluarin seri road bike itu Evergreen EG Rapier gitu. Nah, EG Rapier ini ada dua seri, ada yang dia masih high tin, kemudian ada juga yang alloy. Kalau yang high tin itu dia harganya sekitar 3 juta atau 2,8 juta sampai 3 juta gitu loh. Tetapi untuk yang alloynya itu dia 3,3 juta ya. Itu yang Evergreen. Untuk speknya nanti teman-teman bisa Google lah sekalian, nanti ngelihat tampilan secara jelasnya kayak gimana. Terus perbandingan seperti apa untuk Evergreen ini? Perbandingannya itu mirip-mirip secara spek ya, mirip-mirip dengan yang Police Toronto gitu ya. Jadi nggak bisa dibilang ringan gitu kan. Cuman kalau dibandingin sama MTB-nya ya pasti lebih ringan yang road bike gitu ya. Kemudian tadi Trailer dan udah, elemen FRC udah, United Inertia udah, Exotic udah. Mungkin kalau Stratos S1 masih di S1 udah nggak ada sih sekarang ya. Jadi Stratos itu sekarang udah dimulai dari Stratos S2. Kalau misalkan Stratos S1 masih ada di produksi sekarang, bisa jadi dia jadi yang paling
murah untuk kelas seri Stratos atau road bike yang diproduksi oleh Polygon gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan benar-benar budget mepet tapi pengen performa yang cukup lumayan gitu ya. Tadi kan sepedanya baru semua. Nah, gimana kalau misalkan sepeda second, kira-kira belinya apa gitu ya. Tetap pilihannya tadi bisa jadi itu Stratos itu ya. Stratos S1 itu yang 2018 harganya bisa di bawah 1 juta loh ya. Kameramen batuk ya, bisa di bawah 5 juta untuk yang S1 yang 2018 ya. Kemudian tadi bisa juga dapat inersia 2 gitu kan. Untuk ini untuk yang second ya, bisa jadi juga dapat inersia 2 dengan grup set yang lebih bagus. Sejauh ini kalau produk-produk impor yang bagus ya, itu belum ada yang di bawah 5 juta gitu. Kebanyakan itu di atas 5 juta semua. Terus satu lagi Trail Arden. Ya, Trail Arden itu kan ada yang Trail Arden 5 menurut saya. Itu harganya kan lebih mahal. Cuman kalau second ya bisa jadi lebih murah. Gitu ya. Pokoknya pantengin aja lah, kalau emang tertarik beli baru ya langsung aja beli gitu kan, mau di toko online atau offline. Di beberapa ini juga di search engine gitu banyak banget toko-toko yang dia udah go online gitu, jadi tinggal cari aja, terus tinggal kunjungin toko offline-nya gitu ya, tinggal cari alamatnya, datengin toko offline-nya gitu. Sedangkan untuk yang bekas itu ya pantengin aja di Facebook, OLX, itu dia banyak lah biasanya muncul-muncul gitu ya. Itu. Cuman perlu diingat, harga 5 juta ke bawah itu secara performance nggak wah lah ya. Gitu. Namanya juga entry level gitu. Ya. Oke, itu aja tadi pilihannya untuk sepeda road bike. Untuk road bike di bawah atau sama dengan 5 juta itu ada Trail Arden, Element FRC 38 atau 51, kemudian Exotic RT 2708 SL20, kemudian ada United Inertia, kemudian ada Polis Toronto, Evergreen, EG Rapier Alloy, dan kalau misalkan second bisa dapat juga Stratos S1 atau Arden dengan grup set yang lebih bagus gitu kan, Arden yang lebih tinggi gitu loh ininya, dan yang lainnya gitu ya. Kalau beruntung bisa dapat S2 yang murah lah ya, Stratos maksudnya gitu ya. Tapi Stratos S2 yang 2019 ada yang harganya 5 juta gitu. Oke, itu aja, semoga membantu informasinya buat teman-teman yang ingin go road bike gitu kan, tapi budgetnya mepet kayak saya gitu. Semoga informasinya bermanfaat dan nggak was-was ya, nggak takut-takut buat beli road bike. Kalau beli ya beli aja gitu lah ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan ketemu lagi. Nanti kita akan kombinasi collab dengan ada beberapa pesepeda tentang goes jarak jauh. Oke, itu aja. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga di like videonya, dan komen kalau ada pertanyaan tambahan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Nah.